Shalom Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas pengaruh sumber non-Katolik terhadap pemahaman Muhammad tentang kelahiran Yesus. Pada zaman Nabi Muhammad, abad ke-6 hingga abad ke-7, tidak ada satu bentuk kekristenan yang dominan di Arab, tetapi ada berbagai sekte dan komunitas Kristen yang memiliki pandangan berbeda dari gereja Katolik atau Ortodok. Beberapa dari kelompok ini memiliki ajaran yang lebih dekat dengan pemahaman Islam tentang Yesus dan Maria. Kita akan melihat dulu komunitas Yahudi Kristen dan pengaruhnya. Siapa itu Yahudi Kristen? Yahudi Kristen adalah kelompok awal pengikut Yesus yang tetap mempertahankan praktek Yahudi. Mereka menolak banyak doktrin yang dikembangkan oleh gereja Katolik kemudian, seperti Trinitas dan ketuhanan Yesus. Mereka tersebar di wilayah Syam, Suriah, Palestina, dan sekitarnya, dan Hijaz, Arab Barat. Bagaimana pengaruhnya? Mereka menolak Yesus sebagai anak Tuhan secara biologis, lebih melihatnya sebagai nabi dan Mesias Yahudi. Mereka percaya Maria melahirkan Yesus sebagai mujizat, tetapi bukan karena hubungan fisik dengan Tuhan. Mereka menolak doktrin original sin atau dosa asal yang juga menjadi ajaran Islam. Kemungkinan koneksi dengan Islam. Islam memiliki kesamaan dengan beberapa pandangan Yahudi Kristen. Misalnya, Yesus bukan Tuhan, melainkan seorang nabi. Maria mengandung secara ajaib tetapi tanpa hubungan seksual. Penolakan terhadap konsep Trinitas. Komunitas Yahudi Kristen seperti kaum Ebonit mungkin memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran Muhammad tentang Yesus. Yang kedua, sekte-sekte Kristen Timur di Arab. Selain Yahudi Kristen, ada beberapa sekte Kristen Timur yang berbeda dari gereja Katolik Roma dan Ortodoks Bizantium. Mereka lebih banyak tersebar di wilayah Timur Tengah dan Arab. Misalnya Nestorian. Nestorian itu ajaran di mana berasal dari Nestorius, seorang uskup abad ke-5 yang menolak menyebut Maria sebagai Theotokos atau Bunda Allah. Nestorianisme mengajarkan bahwa Yesus memiliki dua sifat yang terpisah, satu ilahi tapi satu manusia. Sedangkan ajaran Kristen saat ini, Yesus adalah ilahi 100% dan manusia 100%. Nah, Nestorianisme ini tersebar di sekitar Persia dan Arab bagian utara. Nah, kemungkinan pengaruhnya kepada Islam. Islam menekankan bahwa Yesus adalah manusia dan bukan Tuhan, mirip dengan ajaran Nestorian. Nestorianisme juga menolak bahwa Maria adalah ibu dari Tuhan, sejalan dengan pandangan Islam. Ada juga monofisitisme, itu berada di Kristen Suriah, Koptik, dan Armenia. Berpendapat bahwa Yesus hanya memiliki satu sifat ilahi yang menyerap kemanusiaannya. Mereka percaya Maria melahirkan Yesus secara ajaib, tetapi tanpa unsur biologis Tuhan. Monofisitisme kuat di Syam, Mesir, dan Armenia, wilayah yang sering dikunjung oleh pedagang Arab. Kemungkinan pengaruh kepada Islam. Islam dan monofisitisme sama-sama mengakui mujizat kelahiran Yesus, tetapi menolak bahwa ia adalah Tuhan. Kemudian ada juga Kristen Nazran di selatan Arab, Yaman. Nazran adalah pusat Kristen di Arab Selatan. Kristen di sini kemungkinan memiliki kepercayaan yang mirip dengan Nestorianisme dan monofisitisme. Muhammad dan umat Islam melakukan kontak langsung dengan mereka, termasuk dalam peristiwa Mubahalah di Quran 3 ayat 61. Orang-orang Kristen Nazran mungkin telah menyampaikan pemahaman mereka tentang Yesus kepada Muhammad. Ada kemungkinan pengaruhnya kepada Islam. Islam mengadopsi konsep mujizat kelahiran Yesus tanpa hubungan seksual, seperti yang diajarkan dalam Kristen Timur. Dialog Muhammad dan Kristen Nazran bisa membentuk pemahaman Islam tentang Yesus dan Maria. Yang ketiga adalah pengaruh teks apokrif atau non-kanonik Kristen. Selain dari komunitas Yahudi, Kristen, dan sekte-sekte Timur, kemungkinan Muhammad juga terpengaruh oleh teks-teks Kristen non-kanonik atau apokrif yang beredar di dunia Timur di Arab. Yang pertama adalah Proto-Evangelium Yakobus, itu abad kedua. Salah satu teks awal yang membahas Maria secara rinci, mengisahkan bahwa Maria tetap perawan selamanya, bahkan saat melahirkan Yesus. Menekankan bahwa kelahiran Yesus adalah mujizat dan tidak terlalu melalui hubungan seksual. Kemungkinan pengaruh kepada Islam adalah Al-Quran juga menekankan bahwa Maria perawan ketika melahirkan Isa. Narasi tentang malaikat juga membawa berita kepada Maria juga serupa. Lalu ada juga Injil Pseudo Matius atau Injil Matius palsu. Ya. Ini menceritakan bagaimana Maria menerima kabar dari malaikat tentang kelahiran Yesus. Juga menyebutkannya adanya mujizat selama kelahiran Yesus.
kemungkinan pengaruh kepada Islam adalah kisah dalam Al-Quran tentang Maria dan pohon kurma yang memberi buah saat ia melahirkan di dalam Quran 19 ayat 23 sampai 26 mirip dengan cerita dalam Injil Pseudos Matius. Lalu ada juga Injil masa kanak-kanak Thomas. Ini mengisahkan masa kecil Yesus dengan banyak mujizat seperti berbicara saat masih bayi. Al-Quran juga menyebutkan Isa bisa berbicara saat masih bayi di Quran 19 ayat 29-30. Padahal di Alkitab tidak ada itu. Kemungkinan pengaruh kepada Islam. Islam menerima gagasan bahwa Isa bisa berbicara sejak kecil yang tidak ada dalam Injil kanonik, tetapi ada dalam Injil apokrif. Jadi kesimpulannya, Muhammad tidak mendapat pemahaman tentang Yesus dan Maria dari kekristenan Katolik, tetapi kemungkinan besar dari satu komunitas Yahudi Kristen yang menolak Yesus sebagai anak Tuhan dan melihatnya sebagai nabi. Yang kedua, sekte Nestorian dan monofisit yang menolak Trinitas tetapi tetap mengakui kelahiran ajaib Yesus. Dan ketiga, orang Kristen Nazran yang terlibat dalam dialog dengan Muhammad. Yang keempat, teks apokrif Kristen yang menyajikan kisah kelahiran Yesus secara ajaib tetapi tanpa hubungan fisik. Pemahaman Islam tentang kelahiran Yesus tanpa hubungan biologis dengan Tuhan tampaknya merupakan hasil dari interaksi dengan berbagai kelompok Kristen non-Katolik yang ada di wilayah Arab pada waktu. Ada catatan kaki di sini, proto-evangelium Yakobus tidak memasukkan dalam kanon Alkitab karena satu, tidak berasal dari Rasul Yakobus asli, kemungkinan besar ditulis oleh orang lain pada abad kedua. Banyak mengandung legenda, tambahan teologis yang tidak ada dalam Injil kanonik. 3. Tidak mendapat dukungan luas dari bapak-bapak gereja awal. 4. Ditolak dalam konsili-konsili gereja yang menentukan kanon. 5. Dianggap lebih sebagai teks devosi daripada wahyu ilahi. Injil Pseudos Matius dinamai demikian karena secara keliru dikaitkan dengan Rasul Matius. Padahal teks ini sebenarnya ditulis jauh lebih belakangan, 700-800 tahun, oleh penulis anonim. Ini adalah praktik umum dalam sastra apokrif untuk menambahkan kredibilitas pada teks yang sebenarnya tidak memiliki hubungan dengan tokoh yang diklaim sebagai pengarangnya. Lalu kita akan membahas tentang Injil masa kanak-kanak Thomas. Ditolak oleh kekristenan arus utama dan tidak dimasukkan ke dalam kanon Alkitab karena beberapa alasan teologis, historis, dan doktrinal. Berikut adalah faktor-faktor utama penolakannya. Pertama, tidak ditulis oleh Rasul Thomas. Meskipun dikaitkan dengan Thomas, salah satu murid Yesus, para ahli meyakini bahwa penulis sebenarnya tidak memiliki hubungan langsung dengan Thomas. Ditulis sekitar abad kedua, artinya 200 tahun, jauh setelah zaman para rasul. Dan tidak memiliki bukti berasal dari saksi mata kehidupan Yesus. Nama Thomas kemungkinan hanya dipakai untuk memberi teks ini otoritas palsu, mirip dengan cara teks apokrif lainnya, menggunakan nama murid Yesus. Yang kedua, tidak sesuai dengan ajaran dan gambaran Yesus dalam Injil kanonik. Injil kanonik menggambarkan Yesus sebagai sosok penuh kasih dan kebijaksanaan. Tetapi Injil masa kanak-kanak Thomas menampilkan Yesus muda sebagai anak yang pemarah dan penuh dendam. Misalnya, saat seorang anak laki-laki menabraknya secara tidak sengaja, Yesus mengutuk anak itu sehingga mati. Seorang guru yang menegur Yesus juga dibuat buta olehnya. Lalu melakukan mujizat sewenang-wenang, menghidupkan burung dari tanah liat hanya untuk pamer kekuatannya. Secara ajaib diperpanjang papan kayu ayahnya, Yusuf, agar pas dengan proyek tukang kayu mereka. Gereja menolak gambaran ini karena bertentangan dengan karakter Yesus dalam Injil kanonik yang penuh belas kasih dan tidak menyalahgunakan kuasanya. Yang ketiga, tidak dikutip oleh bapak-bapak gereja awal. Kitab-kitab ini masuk dalam kanon Alkitab biasanya sering dikutip bapak gereja awal seperti Irenaeus, Origenes, dan Agustinus. Injil masa kanak-kanak Thomas hampir tidak pernah disebut dalam tulisan-tulisan Kristen awal. Ketika disebut biasanya sebagai contoh ajaran yang sesat atau dongeng yang berlebihan. Ditolak dalam gereja konsili-konsili gereja. Gereja awal mengadakan konsili untuk menentukan kemana kitab mana yang sahih. Konsili seperti Hippo 383 Masehi dan Kartago 397 hanya memasukkan kitab yang dianggap memiliki otoritas apostolik dan inspirasi ilahi. Injil masa kanak-kanak Thomas ditolak karena tidak memenuhi kriteria ini dan lebih menyerupai kisah fisik. Yang kelima, dikategorikan sebagai apokrif atau gnostik. Pada abad keempat, Santo Jerome dan Santo Agustinus menggolongkan kitab ini sebagai apokrif atau kitab yang tidak sah secara teologis. Teks ini juga memiliki unsur gnostik yang merupakan ajaran sesat menurut kekristenan arus utama. Beberapa versi teks ini tampaknya dipengaruhi oleh kepercayaan gnostik yang menekankan Yesus sebagai sosok ilahi tapi tidak benar-benar manusia. Demikianlah, salam.